Shalom, saudara yang kekasih. Selamat berjumpa lagi kembali kita di dalam ibadah kita di dalam YouTube Himpun Lumban Gaul bersama dengan kami sekeluarga. Puji Tuhan saudaraku, dimanapun saudaraku berada, kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan bersama dengan kita semuanya dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita. Saat ini saudaraku kembali kita memulai lagi ibadah kita. Saudaraku yang kekasih, mari saudaraku sama-sama kita mau beribadah. Saudaraku dimanapun saudara berada, kita mau senantiasa memusatkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Karena pada saat ini harus lebih banyak lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap setia di dalam Engkau ya Allah yang luar biasa. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menuntun perjalanan kami Bapa. Sampai detik ini pun kami anak-anak-Mu dimanapun kami semuanya berada, semuanya oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak bagi-Mu. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau tunduk dan taat kepada-Mu Bapakku yang baik. Engkau pimpinlah ibadah kami ini Bapa. Dan Engkau berkati kami anak-anak-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang bersama-sama mendengarkan kami beribadah. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada transfer roh-Mu Tuhan bersama dengan mereka, sehingga kami satu roh untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih banyak bagi-Mu Bapa yang baik. Di akhir zaman ini Bapa, kami harus lebih banyak lagi bersekutu dengan Engkau. Lebih banyak lagi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami mau buka hati dan pikiran kami. Kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala Bapa. Berikan pengertian yang luar biasa bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu berucapan syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Kita saat ini harus lebih banyak lagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita semangat dan kekuatan baru. Untuk itu langsung aja kita buka firman Tuhan. Kita sama-sama belajar kepada firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Efesus 5 ayat 14 sampai dengan 16 firman Tuhan. Efesus 5 ayat 14 sampai dengan 16. Efesus 5 ayat 14 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Kita 2, 3 ya.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih ya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 14, yang pertama yang kita pelajari, ya. Bangunlah. Saudara kekasih, ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara kekasih, apa yang membuat seseorang itu, ya, saudaraku, tertidur rohaninya? Itu yang kita pelajari yang pertama. Apa yang membuat seseorang itu tertidur rohaninya? Yang pertama yang membuat dia tertidur adalah dia terlalu capek, saudaraku. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu capek dia, saudaraku, sehingga tidak ada lagi gairahnya untuk berdoa, tidak ada lagi gairahnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, mungkin mulai kerja mulai jam 6 sampai dengan 6 sore, ya, sehingga tidak ada lagi gairah, maunya tidur. Saudara yang kekasih, itu yang membuat orang terlalu capek. Tetapi kita anak-anak Tuhan pada saat ini, kita harus mau senantiasa mengatur waktu yang ada dalam kehidupan kita, saudaraku, untuk memberikan, ya, supaya segar kita kembali iman kita, rohani kita kepada Tuhan. Ya, kita harus bangun itu, saudaraku. Yang kedua yang membuat, ya, orang itu tertidur rohaninya, saudaraku, adalah karena perbuatan kegelapan yang masih ada di dalam hidupnya. Jikalau masih ada perbuatan kegelapan, maka kita tidak akan bisa, ya, hidup rohani kita. Coba kita lihat di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 13. Roma 13 ayat 11 sampai 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat dari kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Haleluya. Ya, yang membuat senantiasa orang itu tertidur rohaninya, yang kedua, saudaraku, adalah perbuatan kegelapan. Membuat rohani kita tertidur, saudaraku. Ya, jika masih ada, ya, kemabukan, pesta pora, keinginan daging, keangkuhan hidup, saudaraku, itu membuat kita tidak bisa bergairah kembali kepada Yesus. Rohani kita tertidur, saudaraku kekasih. Tetapi dikatakan Tuhan, bangunlah, saudaraku yang kekasih. Hari sudah jauh malam, ya, waktunya, saudaraku yang kekasih, sudah semakin dekat kedatangan Tuhan kita itu. Sebab itu kita bangun, saudaraku, dari segala perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan kegelapan dunia ini, saudaraku. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita kembali membangun hubungan kita kepada Tuhan, supaya roh kita ini menyala-nyala. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, bagaimana mungkin roh kita menyala-nyala? Maka kita akan senantiasa terpuruk di dalam kegelapan itu. Tetapi Tuhan katakan, bangunlah, karena jauh, ya, waktunya sudah dekat, saudaraku. Apa akibat, saudaraku, seseorang itu suka tertidur? Kalau akibatnya ada, saudaraku, ya. Tadi, saudaraku, apa yang membuat seseorang itu tertidur sudah kita tahu, karena terlalu capek, karena masih hidup di dalam kegelapan. Apa akibat seseorang kalau suka dia tertidur, saudaraku? Akibatnya Amsal 20 ayat 13. Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Janganlah menyukai tidur supaya engkau jangan jatuh miskin. Saudara kekasih, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita terus maunya tidur aja, daging ini maunya tidur aja, maka datanglah kemiskinan menimpa setiap anak-anak Tuhan. Tuhan katakan, jangan engkau sukai tidur, ya saudara kekasih, ya, supaya kita bangun dari tidur kita. Jangan bermalas-malas, anak-anak muda. Ya, kalau saat ini mungkin engkau dibatasi sekolah, jangan engkau jadikan itu menjadi alasanmu sehingga engkau tidak bisa bangkit. Tetapi biarlah senantiasa rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan, supaya senantiasa kita mendapat kekuatan baru. Yang kedua, saudara, Matius 13 ayat 25. Ya, akibat seseorang itu tertidur, apa yang terjadi, saudara? Lihat dulu di Matius 13.
Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Haleluya. Kalau suka tidur maka musuh akan datang. Siapa musuh kita adalah iblis. Saudara yang kekasih, kalau kita senantiasa tertidur lena kita, maka dia datang untuk menerobos segala kekuatan iman kita. Saudara, maka Tuhan katakan bangunlah dari tidurmu. Supaya kenapa? Supaya jangan iblis punya kesempatan untuk kehidupan kita, menggoda kita. Karena iblis itu tugasnya untuk mengintimidasi pikiran kita. Ya, saudaraku, supaya jangan ada kesempatan musuh untuk mengganggu hati dan pikiran kita. Kalau kita masih di dalam kegelapan, iblis berkuasa atas kehidupan kita. Tapi roh kita kalau menyala-nyala di dalam Tuhan, maka dia akan undur dari kita. Haleluya. Maka Tuhan katakan, jangan engkau suka tidur, supaya jangan ada kesempatan musuh untuk menaburkan benih-benih yang tidak bagus bagi kehidupan kita ini. Ya, supaya jangan ada intimidasi setan untuk mengacau pikiran kita. Kita harus bangun di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Apa yang membuat kita bangun dari tidur kita? Ya, coba kita baca dulu Mazmur. Apa yang membuat kita bangun dari tidur kita? Mazmur 78 ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Haleluya. Dikatakan di dalam Mazmur ini, saudaraku, setiap makan roti malaikat, artinya ya, makan roti malaikat itu adalah makan firman. Roti malaikat itu adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan lah yang membuat kita bangun dari tidur kita. Ya, kebenaran firman Tuhan, teguran-teguran kebenaran firman Tuhan ini membuat iman kita kembali bergairah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini, saudaraku, yang menjadi kekuatan kita. Sebab itulah senantiasa dikatakan, ya, makanlah roti malaikat itu, makanlah banyak-banyak firman Tuhan, supaya jangan tertidur imanmu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa yang membuat kita bangun dari tidur kita? Ya, Matius 25 ayat 6 sampai 7. Matius 25 ayat 6 sampai 7. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Garis-garis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Haleluya, saudara kekasih. Yang membuat kita bangun ya dari tidur kita adalah mendengarkan kabar mempelai. Kabar kedatangan Tuhan Yesus kita sudah semakin dekat. Itu memacu iman kita supaya kita senantiasa bergairah di dalam Tuhan. Ya, supaya kita jangan tertinggal di dalam dunia ini. Kita mendengarkan kabar mempelai sudah, songsonglah dia sudah datang. Itulah membangunkan kita. Gadis-gadis 10 gadis-gadis ini, saudaraku yang kekasih, itulah yang membangunkan mereka. Kabar mempelai, kabar Tuhan Yesus kita yang sementara, saudaraku, akan tiba menjemput kita anak-anaknya. Itulah yang membuat kita bergairah bangun kembali di dalam iman kita. Haleluya. Ya, saudaraku kekasih, Efesus 5 ayat 14. Yang kedua yang kita pelajari, ini yang pertama tadi, apa yang membuat seseorang itu tertidur rohaninya sudah kita pelajari. Efesus 5 ayat 14b. Dan yang membangkitkan dari antara orang mati, Efesus 5 ayat 20 14b. Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudaraku, dikatakan di sana ya, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita bangkit dari orang mati. Artinya, saudaraku, bukan dari orang mati yang dikubur itu, tetapi artinya orang mati itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita akan keluar dari kegelapan sana. Ya, saudaraku yang kekasih, supaya kita kembali bercahaya di dalam Kristus Yesus kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang membuat Lazarus bangkit? Ya, dia sudah 3 hari 3 malam dia berbau busuk di kuburan. Apa yang membuat dia bangkit, saudaraku, perlu kita tahu. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 43 dikatakan, Yohanes 11 ayat 43, yang membuat Lazarus bangkit dari kematian, saudaraku yang kekasih. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Saudaraku, ya, dikatakan di sana ya, apa yang membuat Lazarus bangkit ialah firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan yang keras untuk memanggil, "Lazarus, bangkitlah."
Suara Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang membuat Lazarus ketika Tuhan berkata, Lazarus bangkitlah. Dengan suara keras Tuhan mengatakannya. Dan ketika itu juga bangkitlah Lazarus, ya, dari kematian itu, saudaraku. Jadi yang membuat kita juga bangkit dari kematian adalah firman Tuhan yang keras. Sekalipun keras firman Tuhan menegur kita, mungkin ditegur kita, saudaraku yang kekasih, ya, sakit bagi daging, bagi tubuh kita sakit, bagi roh jasmani kita sakit. Tetapi itu untuk membuat kita bangkit, saudaraku, untuk membuat kita bercahaya kembali. Sekalipun firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, saudaraku, tajam menusuk tulang-tulang sampai sumsum kita, tetapi itu membuat engkau bercahaya. Terima firman Tuhan yang keras, teguran-teguran firman Tuhan yang keras, terima itu supaya kita bercahaya kembali. Haleluya. Apa yang membuat kita percaya? Haleluya. Yaitu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang membuat kita percaya. Bacakan dulu Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari. Seperti matahari kita saudaraku, ya, bagaimana matahari ini menyinari seluruh bumi ini, saudaraku. Begitulah ini ibaratkan Tuhan kita, saudaraku yang kekasih, supaya kita bercahaya. Haleluya. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Tadi seperti matahari, sekarang seperti bintang-bintang, saudaraku yang kekasih, ya. Keselamatan yang daripada Tuhan yang membuat kita bercahaya bagaikan bintang-bintang menyinari bumi ini, saudaraku. Itulah yang membuat kita, kemuliaan Tuhan yang membuat kita bersinar. Haleluya. Haleluya. Efesus 5 ayat 15. Yang ketiga ini, saudara yang kekasih, ya, yang kita pelajari dalam Efesus ini, Efesus 5 ayat ke-13. Efesus 5 ayat 15. ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Haleluya. Janganlah jadi hidup seperti orang bebal, tetapi jadilah hidup menjadi orang arif, saudaraku yang kekasih. Jangan hidup bebal. Kalau bebal itu tahu dia, saudaraku, kebenaran, tapi dia tidak mau melakukan, itu artinya orang bebal. Dia mengerti rencana Tuhan, dia tahu semuanya kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan, itu adalah orang bebal, saudaraku, ya. Tapi Tuhan katakan jangan engkau seperti orang bebal, tapi jadilah engkau seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang yang memiliki hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan dan mau menuruti kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 25 ayat 25. 1 Samuel 25 ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, dan Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Haleluya. Jelas firman Tuhan di dalam 1 Samuel 25 ayat 25. Nabal itu adalah orang dursila, saudaraku, orang bebal. Seperti namanya Nabal, bebal orangnya. Jadi jangan ada orang membuat nama anaknya si Nabal, karena pengertiannya bebal. Sama, bebal orangnya. Sudah jelas tahu dia kebenaran firman Tuhan, ya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bebal dia, ya, saudaraku yang kekasih. Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Haleluya. Orang bebal itu suka iri hati. Jadi kalau masih ada iri hati, perselisihan, itu buang jauh-jauh. Itu kategori orang bebal. Kalau orang lain diberkati, kita iri hati. Kalau orang lain sukses, kita iri hati. Ya, kalau orang lain pakai baju baru, kita iri hati. Orang lain, ya, mungkin sepeda motor ataupun mobil ataupun rumah baru, kita iri hati. Ya, itu kategori orang-orang bebal.
Tuhan katakan jangan engkau menjadi bebal, jangan kita iri hati kepada orang, tetapi ya doakan orang. Kalau orang diberkati kita doakan, ya kita bersyukur pada Tuhan, tetapi kita berdoa juga, Tuhan sebagaimana engkau memberkati dia, berkati juga lah aku Tuhan. Itu yang kita perkatakan, bukan kita sirik, bukan kita senantiasa dengki, ya, bukan iri hati, bukan itu pekerjaan anak Tuhan. Tetapi pekerjaan anak Tuhan adalah memberkati, dan kita juga harus minta berkat kita sebagaimana orang diberkati Tuhan, kita juga mau diberkati Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, kita adalah kategori orang-orang arif. Tetapi kalau masih engkau ada iri hati, perselisihan, dengki kepada orang lain, maka engkau termasuk orang-orang bebal. Haleluya. Orang bebal sudah tahu kita tadi orang bersila, tahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukan, itu arti orang bebal. Saudara kekasih, firman Tuhan dengan jelas berkata jangan menjadi orang bebal, jadilah orang arif. Saudaraku yang kekasih, Amsal 17 ayat 25. Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Haleluya. Jelas dikatakan di sini, ya. Orang bebal suka menyakiti hati orang tuanya, ya. Contohnya saudaraku yang kekasih, ya, sudah kita perintahkan ini nanti kerjakan ya anak, ya. Ini nanti ya, tolong ini ya. Sudah kita kasih tahu, sudah ngerti dia, tetapi dia tidak mau melakukannya, itu bebal dia, sehingga terjadilah timbul sakit hati orang tuanya, ya, membuat orang tuanya mungkin sangat marah, geram. Anak-anak saudaraku dimanapun engkau berada, jadilah penurut kepada orang tuamu, penurut kepada Tuhan juga, saudaraku kekasih, supaya engkau kategori orang-orang yang arif, ya. Orang bebal itu ya adalah menyakiti hati orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak turut kepada perintah orang tuanya. Sudah jelas dikatakan orang tuanya, jangan engkau anakku bergaul kepada orang-orang itu, ya. Tetapi dia selalu pergi, saudaraku, sehingga apa yang terjadi, terjerumuslah dia kena pergaulan-pergaulan buruk di luar sana, menyakiti hati orang tuanya, sehingga orang tuanya ini tidak tahu lagi harus berkata apa, saudaraku yang kekasih. Jadi kalau orang yang kau kategori orang bebal, maka orang tua mulai yang kau sakiti yang pertama. Haleluya. Jadi kita diingatkan Tuhan, jangan pernah menjadi orang bebal. Jadilah orang-orang penurut. Anak-anak dimanapun yang kau berada, penurut kepada orang tua, ya, penurut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Firman Tuhan berkata di dalam ayat terakhir itu, saudaraku yang kekasih, di dalam Efesus ayat 16. Apa dikatakan di Efesus itu tadi? Efesus 5, saudaraku, apa dikatakan? Efesus 5 ayat 16. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya, ya. Bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sudah jelas firman Tuhan. Jadi kita harus tahu membedakan mana pergaulan baik, mana pergaulan buruk, saudaraku yang kekasih, ya. Jelas menjadi orang arif itu adalah orang yang bijaksana. Orang bebal itu bergaul sembarangan, tetapi orang arif itu, saudaraku, menjaga kekudusannya, menjaga pergaulannya, supaya kenapa hati orang tuanya juga jangan terluka, saudaraku. Haleluya. Dia mendengar, dia bijak dan bangun melakukannya. Tuhan jelas berkata, pergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat, saudaraku yang kekasih. Kita mau mempergunakan bagaimana Tuhan senantiasa berkenan kepada hidup kita, bagaimana orang tua kita menyenangi hati kita, ya, bagaimana sekitar kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana semua saudara keluarga kita menyukai kehidupan kita. Jadilah kita menjadi orang arif. Orang yang arif itu adalah orang yang bijaksana, mendengarkan perkataan itu dan melakukannya. Itu adalah kategori orang-orang arif. Jadi Tuhan berkata, pergunakan waktu yang ada ini, ya. Tuhan, ya, mengasih pilihan kepada kita. Apakah engkau menjadi orang bebal ataupun menjadi orang bijak, itu tergantung kepada engkau sendiri. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita yakin dan percaya dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan jelas berkata kepada kita supaya kita mempergunakan waktu yang ada untuk senantiasa bangun dari tempat tidur kita, untuk tetap kita bergairah di dalam Tuhan. Bangun dari tidur kita untuk menjaga
pergaulan kita jangan lagi pergaulan yang dalam kegelapan. Amen. Haleluya saudara Haleluya. kekasih. Sudah jelas tadi firman Tuhan itu apa yang membuat seseorang itu tertidur, apa akibatnya, dan apa yang membuat dia bangun lagi. Ya, sudah jelas firman Tuhan ini kita terangkan. Biarlah semuanya itu berkenan dimanapun saudara-saudara berada. Semuanya kita sama-sama mau belajar di dalam segala hal, saudara kekasih, karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kalau kita mau belajar merendahkan diri di kaki Tuhan, menerima firman ini, ya itulah senantiasa kategori orang-orang yang arif di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara kekasih, inilah ringkasan kebenaran firman Tuhan kita. Puji Tuhan, kita mau tutup di dalam doa saudara kekasih. Haleluya. Kita berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hati kami percaya ketika Engkau berfirman kepada kami, Bapa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami anak-anak-Mu. Kami terima firman-Mu pada malam ini, Bapa, yang mengingatkan kembali kami supaya kami jangan larut di dalam tidur kami, Bapa, tetapi kami mau bangun dari tidur kami untuk senantiasa membangun rohani kami di dalam Tuhan. Bangkit Tuhan dari antara orang mati. Antara orang mati itu adalah orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Kami harus keluar dari sana Tuhan supaya terbangun rohani kami. Terima kasih Bapa, Engkau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang arif, anak-anak yang bijaksana, yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Itu adalah kategori orang yang beriman dan orang-orang yang bijaksana. Jadilah itu bagi kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, transferkan itu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan pengertian yang dalam bagi kami semua sehingga kami lebih memahami kebenaran firman Tuhan lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut dan kami terimalah semua firman-Mu itu untuk membangun kehidupan kami ke depannya ini. Dimanapun kami berada semua, saudara-saudara kami Bapa yang baik di dalam surga, keluarga, bahkan senantiasa orang yang bergabung dengan kami dalam ibadah kami, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kami semuanya. Engkau jawaban dalam setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami Bapakku. Jaga lindungi kami dimanapun kami berada. Kuasa yang menjadi milik kami. Tidak ada berbahaya, tidak ada kecelakaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, tetapi pertolongan Tuhan bersama dengan kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kami pernah sekali ini penuh dengan ucapan syukur. Hanya dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara kami kasih ya. Inilah ringkasan ibadah kita pada saat ini. Saudara, tunggu saja ibadah kita selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Dukunglah kami terus saudara yang kekasih. Tanpa dukungan saudara kami tidak akan senantiasa ya mampu saudaraku. Tetapi kalau kita satu roh di dalam Tuhan, maka kita senantiasa semakin bertumbuh dalam pelayanan ini. Lewat dukungan saudaraku, lewat subscribe-nya saudaraku, lewat like-nya, share juga kepada teman-teman kita saudaraku dimanapun berada. Ya, bagikanlah saudara-saudaraku supaya sama-sama kita diberkati oleh Tuhan dan hidupkan juga loncengnya saudara yang kekasih ya. Puji Tuhan saudara yang kekasih, terpujilah nama Tuhan. Selamat senantiasa menantikan ibadah kita selanjutnya. Shalom.